Baik, selamat malam semuanya. Pak, Selamat malam, Pak. semuanya. Baik, selamat malam Pak Dekan. Malam, Pak. Baik, untuk anak didik kami semuanya yang mengambil mata kuliah publikasi, ini karena ini ya masih banyak sebenarnya yang belum masuk ini saya lihat, tapi nggak apa-apa kita mulai saja. Pak Dekan, saya laporkan dulu Pak bahwa ini mahasiswa kita ini berasal dari program-program MBKM yang semester lalu dari penelitian, magang maupun dari kewirausahaan. Lalu semester ini mengambil mata kuliah publikasi dengan target yang cukup apa namanya ketat ya, ketat lah saya bilang, walaupun kemudian nanti apakah ada perubahan aturan dari universitas atau tidak kita tunggu, tetapi nggak salah kita tetap mempersiapkan diri karena waktunya sangat pendek. Bisa dikatakan ini kisaran 5 bulan lagi waktu kita untuk mengerjakan. Jadi untuk anak didik kami semuanya, nanti ini kita harus berstrategi dengan cepat ya menyelesaikan penelitian ini. Saya yakin pasti bisa ya, sebab di riset MBKM Research kemarin juga bisa ya tepat waktu publish di Sinta 2, Sinta 3, di internasional dengan strategi yang kita buat. Mohon izin Pak Dekan, ini yang bisa saya sampaikan di pembuka. Mohon Pak Dekan kembali berkenan untuk membuka acara ini, sekaligus mungkin bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita semuanya. Terima kasih, silakan Pak Dekan. Oke, terima kasih Pak Sihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Yang saya hormati Koordinator MBKM yang diwakili oleh Pak Dr. Sihar Tambun dan para mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial yang saya kasihi. Mewakili fakultas, saya ucapkan selamat datang di dalam acara ini, di acara pendampingan dalam rangka menuju proses publikasi yang memang diprakarsai oleh salah satu mentor dari beberapa mentor MBKM, yaitu Pak Dr. Sihar. Semoga acara ini menjadi titik awal dari peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam rangka mendorong kemajuan riset dan publikasi dari prodi-prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial. Nah, hal ini akan sejalan dengan kebijakan-kebijakan strategis fakultas nantinya untuk memperkuat kualitas riset dan juga publikasi. Saya mengapresiasi ya, saya secara pribadi mengapresiasi minat dari para mahasiswa sekalian yang telah berani mengambil tantangan untuk mengikuti MBKM dan pada akhirnya mengambil mata kuliah publikasi. Saya yakin dan percaya tidak ada yang sulit selama kita berani mencoba. Jadi untuk para mahasiswa jangan takut ya, selama kalian berani dan kalian bisa mengikuti berbagai proses yang ada, saya yakin hasilnya akan maksimal. Kadangkala memang ketakutan itu hadir karena memang kita memang belum mencobanya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Dan kepada Pak Dr. Sihar Tambun sekali lagi terima kasih karena nantinya akan menuntun para mahasiswa dalam proses publikasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang didapat dari proses ini, ilmu yang didapatkan dari Pak Dr. Sihar dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja Pak. Sekian dan terima kasih dan demikian Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dekan. Baik, anak didik kami sekalian, seperti biasa ya, yang sudah kita laksanakan sebelumnya di MBKM Research, ini kita akan lakukan secara berkala, nanti akan saya atur waktu ya, karena anak-anak sekalian, kalau nanti kita apa namanya lalai sedikit saja, ini nanti nggak terasa waktunya bisa lewat. Jadi tolong semuanya fokus ya. Nah, di dalam pengumuman saya, baik secara pribadi yang saya punya nomor WA-nya maupun melalui dosen pembimbing,
hari ini saya sampaikan bahwa kita coba nanti membicarakan beberapa strategi yang teknis ya, konten nanti masih di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, saya minta juga anak-anak semuanya sudah diskusi dengan pembimbing masing-masing supaya kalian sudah mendapatkan judul. Kalaupun judul belum dapat persis, minimal topik tentang apa. Ya, bisa saja memang topik itu dihubungkan dengan kegiatan MPKM sebelumnya, dari magang, dari kewirausahaan, diramu dalam satu model penelitian untuk kemudian akan kita jalankan di dalam mata kuliah publikasi ini. Lalu saya minta juga kepada anak didik kami semuanya untuk menginstal software Mendeley Desktop ya, supaya dipersiapkan. Kalau boleh, kita kan ini kan berpraktek ya, jadi mengikuti Zoom-nya ini langsung gunakan laptop saja, jangan pakai handphone, tetapi kalau memang memakai dua silakan ya. Artinya Zoom-nya diikuti di handphone tetapi tetap dipraktekkan. Nah, besar harapan saya ini langsung praktek ya anak didik kami sekalian, karena kita harus segera ya, harus cepat berjalan. Oke, saya sampaikan dulu beberapa inti sebelum kita masuk ke prakteknya nanti. Sudah saya share juga ke kalian ya, terkait hal-hal penting yang harus kita perhatikan di dalam strategi kita nanti untuk publikasi ini ya. Baik, di sini saya membuat uraian tentang pembekalan mata kuliah publikasi. Nah, kenapa ini perlu dibekali? Karena itu yang tadi tantangannya cukup ini ya, cukup boleh saya bilang itu sangat menantang. Karena dalam waktu 5 bulan lagi kita harus bisa mempublikasikan hasil penelitian kita yang kita lakukan selama semester ini. Oke, yang pertama saya akan review sedikit terkait tentang mengapa penting referensi dari Scopus. Nah, ini pengalaman yang semester lalu ya. Saya di sini apa enggak ya, Pita Rizky juga salah satu bimbingan saya yang mengalami itu. Ketika submit ke salah satu jurnal yang cukup bagus, itu salah satu koreksinya, catatannya itu adalah merubah referensi yang semuanya itu sebelumnya belum ada Scopus, dirubah menjadi mayoritas dari Scopus. Ya, nah kemudian bimbingan saya juga yang masuk Sinta 2 juga demikian. Ya, nah saya juga kemarin dapat catatan koreksi diminta ditambah, padahal sudah sebagian besar itu dari Scopus, diminta 80%. Ya, supaya referensinya itu dari Scopus. Gitu ya. Jadi memang setelah saya pelajari lebih lanjut lagi, ternyata bukan hanya untuk jurnal internasional, di Sinta 1, Sinta 2 pun itu rata-rata disyaratkan oleh reviewer. Ya, nah kemudian target kita minimal Sinta 3, tapi tidak harus Sinta 3, boleh Sinta 2 lebih bagus, bahkan kalau bisa Sinta 1 lebih bagus lagi. Tidak ada yang mustahil ya, karena semester lalu pun bisa kita tembus dalam waktu yang boleh dikatakan 4 bulan lah ya, 5 bulan itu bisa selesai tepat waktu. Nah, jadi itu alasannya. Jadi kalaupun sudah ada mungkin ancang-ancang dari anak didik kami sekalian, sudah ada referensi, nggak apa-apa, kita tambah. Ya namanya strategi ya. Atau kalau kebanyakan yang lokal ya, kita kurangin, yang belum katakanlah bersumber referensinya itu nggak lengkap, karena banyak yang nggak lengkap ya. Kalau yang saya koreksi itu biasanya seperti yang semester lalu, termasuk di mata kuliah metodologi penelitian, itu sering sekali referensinya itu tidak lengkap. Ya misalnya kalau kutipan dari jurnal tidak ada halamannya, atau mungkin kalau yang sekarang, ya kalau yang sekarang versi-versi dari jurnal bereputasi itu ada tambahan. Mereka berharap nomor DOI-nya disertakan di dalam daftar pustaka. Nomor DOI-nya ya. Jadi itu nanti juga harus kita sertakan. Jadi tujuannya sangat baik ya dan sangat strategis. Nanti kalau ini kita persiapkan dengan baik, anak didik kami ikutin semua saran-saran ini, yakinlah ini akan meminimalisasi penolakan. Ya, kemungkinan akan
terima. Tetapi nanti kita juga harus punya strategi ya. Nah, saya dengan bimbingan saya selalu saya katakan telepon dulu, komunikasi dulu dengan kontak personnya. Masih ada slot nggak? Ya, karena nanti ini kan kita berarti mengerjanya ini publishnya di bulan Agustus atau di bulan Juli. Sekarang posisi kita di akhir Maret. Ya, jadi harus komunikasi. Jadi dalam waktu 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan paling lama kita harus menyelesaikan penelitian kita. Nah, kalau nanti udah selesai, kita berharap di jurnal yang dituju itu nanti kita sudah maksimalkan. Ya, ada strategi-strategi lainnya nanti ya. Jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 mayoritas menghendaki referensi juga yang dipublikasi di jurnal bereputasi. Jurnal bereputasi itu saya kira sudah tahu kalian ya, udah pernah kita ngobrol-ngobrol, ada namanya jurnal Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya. Bila referensi kita mayoritas dari bereputasi, peluang kita menjadi lebih besar. Ya, artikel dianggap lebih bermutu bila referensi mayoritas bersumber dari artikel-artikel Scopus. Nah, ini harus kita pahami ya, karena seperti kemarin juga di MBKM Research itu masih banyak, bahkan kadang-kadang 90% dari Indonesia semua tidak sangat minim referensi dari luar. Ya, harus kita perhatikan itu ya. Oke. Nah, yang kedua nanti perlu kita perhatikan, kalau kita sudah punya topik, nah, kita harus cari dulu nanti kira-kira kita mau publish di mana. Ya, tadi sudah saya sampaikan sangat penting sekali ya memilih sejak awal supaya apa? Kita lihat nanti skopnya dia tepat nggak dengan naskah kita atau topik kita lah katakan karena belum selesai ya. Nah, jadi kita cari dulu. Nanti untuk yang mungkin MBKM Research ini sudah tahu, tapi saya ulang sedikit karena ada teman-teman juga dari magang dan kewirausahaan. Nanti ketik aja di dalam Google-nya Sinta Jurnal gitu ya, seperti ini. Lalu klik di sini ya Sinta Jurnal ya. Ini adalah daftar jurnal untuk Sinta. Ya, jadi jurnal Sinta ini adalah merupakan perankingan dari Kementerian Ristek Dikti. Ya, nah muncul seperti ini. Ya, misalnya biar lebih spesifik nanti dipilih ya. Misalnya kita pilih S3. Misalnya S3 ini adalah Sinta 3. Ya, misalnya ini saya klik Sinta 3. Kalau ini sudah membesar, berarti kita sedang aktif di laman Sinta 3. Ya, lalu di sini ada advanced search. Nah, cara-cara seperti ini nanti bisa kalian lihat juga di YouTube banyak ya. Advanced search, tapi saya tunjukkan aja sekilas. Advanced search misalnya ya. Lalu subjek areanya, misalnya ini saya ambil ekonomi misalnya. Ya, kalau mau sosial boleh, ekonomi boleh. Misalnya saya ambil ekonomi dan saya ambil misalnya akuntansi. Ini contoh. Ya, jadi artinya saya mau lihat daftar jurnal yang Sinta 3 yang judul jurnalnya itu atau nama jurnalnya itu ada kata akuntansinya. Ya, jadi tapi bisa saja ya saya mungkin nanti tidak akan menemukan yang namanya jurnal bisnis dan keuangan misalnya, padahal judul saya relevan juga dengan itu. Boleh saya cari dengan kata kunci yang lain, silakan. Ya, misalnya ini saya klik search, ya, lalu saya akan mendapatkan, misalnya saya scroll ke bawah. Nah ini misalnya daftar jurnal yang nama jurnalnya itu ada kata akuntansinya. Ya, ada kata akuntansinya. Ya, misalnya kita pilih ini masih ada halaman keduanya dan lain sebagainya. Nah, contoh ya, saya pilih salah satu jurnal ini. Misalnya di sini ada yang namanya jurnal Research Akuntansi dan Keuangan misalnya ya, ini contoh, atau yang di bawah ini jurnal Akuntansi dan Bisnis misalnya. Ini saya buka misalnya ini ya. Saya open di link baru. Nah, ini dari namanya Universitas Medan Area dari Sumatera Utara ya. Nah, ini masuk jurnalnya. Nah, ini di bawah nama jurnalnya ini di sini ada websitenya. Nah, kita bisa klik websitenya untuk bisa melihat jurnalnya. Nah, inilah website dari jurnal tersebut ya. Nah, kemudian di dalam website ini banyak yang bisa kita lihat ya. Misalnya di sini arsipnya misalnya. Kalau kita klik arsipnya ini kita bisa lihat kapan dia terbit terakhir.
Nah, kalau ini kita lihat November 2021, kemudian Mei 2021. Berarti nanti akan terbit lagi Mei 2022. Sekarang kita bulan Maret. Sepertinya ini bukan jurnal pilihan kita. Karena nggak mungkin kan mengejar di bulan Mei terbit. Ya, kemungkinan selesai di Mei kita iya. Tetapi untuk mengejar di bulan Mei ini mungkin tidak lagi. Nah, seperti ini namanya kita nyaring, ya. Jadi ini mensaring, melihat apa yang kira-kira kita pilih, kira-kira begitu ya. Lalu di sini ada fokus and scope-nya. Ya, kita bisa lihat ya, misalnya contoh saya klik fokus dan scope-nya. Apa saja bidang-bidang yang dibahas di sini? Misalnya ini kalau kita lihat di sini ini terkait dengan apa saja? Ini saya lihat ya. Misalnya ini tentang apa ini? Sebentar saya lihat bidang-bidangnya apa saja. Ini umum ya, bisnis nggak spesifik. Artinya kalau nggak spesifik dia berarti semua bidang akuntansi ini bisa diterima. Ya, jadi ini umum, tidak spesifik dia ya. Jadi nggak khusus misalnya topik-topik tertentu. Karena ada beberapa jurnal, misalnya dia hanya fokus. Misalnya contoh, fokus hanya di topik-topik akuntansi manajemen misalnya. Atau kalau marketing kadang-kadang dia fokus di topik marketing dan beberapa topik manajemen lainnya yang terkait. Tapi ini bisa dibaca dan dipelajari sehingga kita bisa lihat spesifikasi kalau judul kita masuk apa enggak gitu. Nah, biasanya kalau jurnalnya spesifik harus sesuai dengan naskah kita. Tapi kalau umum seperti ini, fokus dan skopnya biasanya dia menerima sekitar lingkup dari artikel itu. Jadi kalau terkait dengan itu ya nggak apa-apa gitu. Ini Sinta 3 ya. Nah, kalau kemudian ada biayanya, ya ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi yang gratis biasanya antriannya banyak. Ya, kemarin saya submit sebuah jurnal, saya tanya dulu, di sini ada kontaknya ya, kontaknya nanti bisa kita lihat. Saya tanya untuk apa namanya edisi bulan sekian ini masih ada slotnya enggak? Wah, kita sampai dengan 4 slot ke depan itu sudah terisi Pak. Nah, itu yang kalau yang gratis biasanya seperti itu. Karena yang namanya gratis itu direbut orang semuanya ya, rebutan. Oke, kalau ini pasti berbayar ya. Nah, misalnya di sini dia katakan author apa namanya IPC-nya, author processing charge-nya ini 1 juta biayanya. Ya, ini hanya contoh ya. Nanti Anda bisa lihat ada yang 750, ada yang 500, ada 350, ada yang gratis. Ya, tergantung pilihan kita, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ada banyak yang bisa dilihat lagi ya. Ini saya coba back lagi. Nah, selain itu apa yang bisa kita lihat lagi? Nah, nanti ini sekalian ya, sekalian ada strategi nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan ini reviewer. Ya, oke, saya buka sebentar ya. Oke. Ada poin perhatikan di sini ya, di bawah referensi 80%. Lihat reviewernya dan citasi artikel dari reviewer yang relevan dengan naskah kita. Maksudnya gini, ya, maksudnya gini. Ini strategi ini sudah saya terapkan ke bimbingan saya dan efektif juga, ya. Coba perhatikan. Yang namanya jurnal ada tim reviewernya. Ya, nah sama seperti saya juga adalah reviewer dari beberapa jurnal di luar kampus kita. Nah, saya kalau mau review misalnya ada Sinta 5 itu ya selalu saya diberikan terkait dengan topik pajak. Ya, kenapa? Karena riset saya banyak di bidang pajak. Nah, ini ada ya sekitar mungkin ada 15-an apa 20 orang ini ya. Ini bisa kita cek ini nanti satu-satu. Nah, kalau misalnya ini contoh misalnya ya, topik kita marketing misalnya. Kita cek mereka ini nanti kalau kita copy namanya, kita masukin ke Google Scholar kelihatan apa aja riset dia. Nah, kalau ada topik risetnya itu sesuai dengan topik riset kita, usahakan dikutip. Nah, jadi ketika dia mereview artikel kita, dia melihat bahwa artikelnya dikutip. Nah, biasanya yang menjadi reviewer itu orang-orang hebat. Banyak artikelnya yang sudah publish di jurnal-jurnal bereputasi. Kita ambil dari jurnal-jurnal yang bereputasi yang mereka punya.
Nah, kalau kita kutip dari artikel mereka itu sangat efektif. Mereka senang, ya, langsung diterima itu, ya. Artinya apa namanya? Tapi tetap harus berkualitas, ya. Nah, kemudian ada banyak lagi yang bisa kita lihat, ya, author guideline-nya ini. Nah, apa aturannya? Misalnya berapa abstraknya itu harus berapa huruf, kira-kira begitu. Banyak sekali, ya. Minimal berapa halaman. Nah, kemarin saya ada salah melihat aturan, ya. Saya kira nggak ada peraturan yang mengatur minimal jumlah halaman. Lalu saya submit hanya 12 halaman. Rupanya peraturannya dia katakan di situ minimal 15 halaman, 15 sampai 25 halaman. Otomatis saya harus memperbaiki lagi, menambah lagi, sekian halaman lagi. Nah, mungkin 2-3 hari lagi selesai, baru saya submit ulang. Karena kalau itu nanti saya lanjutkan, itu pasti ditolak. Karena dianggap kita tidak melihat ininya, ya, aturannya, guideline-nya, petunjuknya, gitu. Dan banyak lagi, ya, termasuk plagiarisme, usahakan itu di bawah 15%. Ya, ada juga yang mengatakan di bawah 20%, boleh, tergantung artikelnya sih, ya, atau peraturan jurnalnya, ya. Lalu di sini ada aturan tentang kertasnya, batas atas, batas bawah, kiri kanan dan lain sebagainya. Yang pasti ini adalah apa namanya, harus kita baca semuanya supaya kita paham, ya. Jadi tahu biayanya, tahu aturannya, kemudian format jurnalnya juga ada dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi apa namanya, silakan Anda bermain-mainlah ke Sinta ini. Anda lihat satu-satu, misalnya ada yang cocok Anda lihat, misalnya harganya murah, misalnya cuma 200.000 misalnya, ya. Anda komunikasi, Pak, saya mau jurnal ini. Nah, tapi kontaknya hubungin dulu, ya, kontak personnya, karena nanti slotnya ada enggak. Kalau kita sampai dapat giliran masih 2 tahun lagi kan terlalu lama. Nah, di sini ada kontak asnya, nah, kontak personnya, kadang-kadang nomor telepon kantor, ada nomor WA, dan lain sebagainya. Ya, kalau hanya nomor telepon kantor, ya telepon. Kalau ada nomor WA-nya, ya coba di WA boleh. Kalau enggak, by email. Ya, nah, itu silakan. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendapatkan peluang untuk publikasi. Dan tetap nanti komunikasi dengan pembimbing. Ya, jadi ikuti author guidelines-nya, garis lingkungnya, sesuaikan dengan template. Nah, template itu ada yang dibagi dua kolom, ada yang satu persis seperti itu. Ya, artikel harus original, usahakan plagiasinya maksimal 15%. Nah, kalau nanti kalian tidak punya alat, misalnya seperti Turnitin, coba gunakan alat-alat tes plagiat yang online. Ya, googling aja, itu banyak, ya. Biasanya paling selisih sedikit dengan Turnitin. Standar di dalam jurnal-jurnal yang bereputasi ataupun jurnal Sinta, itu yang di Turnitin itu biasanya mereka pakai Turnitin maksimal 20% atau 15%. Nanti bisa coba kalian buat, usahakan rendah, itu nggak akan jauh beda, ya. Kalau misalnya nggak punya Turnitin. Tapi kalau punya Turnitin lebih bagus, ya, atau punya kolega atau tanya dosennya di mana bisa ngecek ininya plagiasinya. Oke, tadi referensi 80% kita upayakan, ya. Kita upayakan. Ada juga sih yang minta lebih banyak, jadi mayoritas. Mayoritas itu maksudnya minimal 51%. Lihat reviewernya dan citasi tadi udah, ya. Nah, kalau misalnya direvisi, tanggapin semuanya gitu. Kadang-kadang kan kecil gitu. Artinya kan coba dibilang gini, misalnya perbaiki yang typo, yang salah-salah ketik. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan itu, dianggap nggak serius. Jangan. Baca semuanya dari awal sampai akhir. Lalu nanti setelah kita mensubmit ulang, kita nyatakan bahwa typo tidak ada lagi dan sudah diperbaiki semuanya dan sudah dicek. Ya, kira-kira begitu. Ya, harus dijawab semuanya. Hal-hal yang kecil juga, ya. Oke, kemudian tadi sebentar, ya, kelompat. Nah, berikan kesan yang menarik di judul dan abstrak. Nah, mayoritas itu judul-judul itu mereka itu minta maksimal 12 kata, ya, kalaupun ada 15 kata. Jadi kadang-kadang kalau panjang sekali, ya kita harus koreksi. Misalnya, ini saya buat contoh judul bimbingan saya yang sudah saya setujui, ya. Misalnya yang ini. Nah, kalau ini saya blok, kita lihat ini berapa kata. Ini udah 19 kata. Saya lihat di kiri bawah, ya. Nah, kadang-kadang waktu mau publish ini kita bisa rubah dengan bahasa yang lebih sederhana.
Ya, misalnya saya rubah nanti jadi misalnya ini ya, misalnya pemanfaatan software accounting dalam memoderasi faktor yang mempengaruhi kinerja misalnya. Itu sudah menjadi lebih sedikit kata-katanya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang judul yang di awal itu berbeda ketika kita submit ke jurnal karena jurnal punya aturan. Ya, karena kalau kita langgar, satu saja kita langgar. Misalnya saya pernah submit ya, dia minta 12 12 kata di judulnya, tapi saya masukin 13. Ya dia tolak, ya dia menolak. Dia bilang perbaikin dulu, ikutin dulu gaya selingkung dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi sangat penting mematuhi aturan itu semuanya ya. Nah, kemudian penulis jangan sendiri, lebih bagus lebih dari satu orang. Makanya kita bergandengan ya antara dosen dengan mahasiswa ya. Kalau sendiri itu sering ditolak. Kenapa? Karena nanti dampak dari penulis satu orang kutipan lebih kecil. Karena jurnal itu mereka berharap kalau artikel kita masuk akan banyak yang mensitasi, kira-kira seperti itu. Rating mereka akan naik, penilaian mereka akan naik. Kemungkinan bisa saja mereka naik kelas ya, dari Sinta 4 menjadi Sinta 3, dari Sinta 3 menjadi Sinta 2. Kalau misalnya banyak dikutip dari artikel-artikel penulis yang lain. Ya, oke. Kenapa menggunakan Mendeley? Ya, karena pertama mudah digunakan. Ya, Mendeley ini sebenarnya ada beberapa model, tapi paling banyak digunakan itu adalah Mendeley desktop. Ya, yang paling sederhana bisa digunakan. Ya, makanya sering saya ajarkan Mendeley desktop saja lebih cepat. Ya. Yang kedua, penerbit Elsevier itu juga banyak yang menggunakan Mendeley. Nah, penerbit Elsevier ini adalah penerbit jurnal-jurnal Scopus. Ya, jadi kalau udah Elsevier itu adalah jurnal-jurnal Scopus, jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya, kemudian dia gampang sekali atau sebagian jurnal langsung terkoneksi ke nomor DOI-nya. Ini yang saya katakan tadi, di jurnal-jurnal yang sekarang dikehendaki atau diminta nomor DOI-nya juga disertakan. Karena memang sudah era digitalisasi ya. Ke depan nah yang namanya daftar pustaka yang terpenting justru nomor DOI-nya dilihat. Ya, kalau nomor DOI-nya ada berarti bisa ditelusuri keberadaan jurnalnya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian sudah pasti terintegrasi dengan Google Scholar ya. Oke, agenda kita hari ini mudah-mudahan anak didik kami sudah install, bagi yang sudah semester lalu sudah install, mudah-mudahan masih bisa digunakan ya. Kemudian mengumpulkan referensi. Nah, jadi kita coba nanti mengumpulkan referensi. Ada banyak cara, tapi nanti cara yang paling sederhana aja kita pakai karena itu pun sudah memadai ya. Paling tidak nanti kita bisa mungkin kumpulin sekitar 50 artikel dari luar. Kemudian nanti kita cari abstraknya, karena biasanya kalau mencari dari Google Scholar kan abstrak nggak ada ya. Nanti kita coba cari dari ScienDirect atau dari yang lainnya ya. Kemudian nanti kalau misalnya kita ingin mencari artikel yang terkait dengan itu, ada namanya connected paper. Nanti kita cek ya. Nah, kemudian memasukkan artikel Scopus ke software Mendeley itu gampang, melengkapi Mendeley dengan abstrak dan nomor DOI dari ScienDirect, kemudian mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan connected paper. Oke, ini yang akan kita inikan. Coba saya pandu. Mudah-mudahan kalian sudah ada softwarenya, Mendeley-nya, Mendeley desktopnya, kemudian sudah ada judulnya, baru nanti pelan-pelan kita inikan. Yang penting pahami dulu ya, nanti biar bisa Anda mandiri mengerjakannya. Mungkin 2 minggu ke depan kita lihat lagi progresnya, kita pertemuan lagi untuk saling menyemangati, dan kalau ada masalah boleh diskusi biar kita cari solusinya. Oke, ini yang akan coba kita bahas ya. Oke, langsung saja ya. Ini saya minimize. Coba bagi yang Anda sudah punya judul, coba dipersiapkan di Word seperti ini ya. Masukkan saja biar nanti coba setelah kita memasukkan referensinya kita praktekkan sedikit bagi yang belum familiar ya. Bagi yang sudah dari kelas saya biasanya sudah familiar, tapi kita review lagi saja ya.
Coba buat seperti ini nanti kalau judulmu sudah ada, lalu nama penulisnya buat penulisnya pertama ya dosenmu saja ya, dosen pembimbing, lalu namamu, kemudian program studi dan asalnya, universitasnya, lalu abstrak. Nanti kita lengkapi lagi dengan pendahuluan, literatur review, metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan serta referensi. Oke, coba dibuka software Mendeley desktop-nya. Kalau bagi yang sudah punya, saya juga coba saya buka ya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, langsung saja ya. Tidak harus menunggu sesi bertanya. Nggak ada khusus sesi bertanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja. Ya. Oke. Nah, misalnya saya artikel fokus ada kumpulan terkait dengan topik form performance yang ini ya. Misalnya, atau yang di atas tentang pajak yang ini misalnya. Oke. Nah, ini coba saya buka sedikit. Ini contoh-contoh yang apa namanya? Yang lengkap lah kira-kira gitu ya di Scopus ya. Nah, coba lihat ini karena mungkin ada yang masih kosong ya, ada yang masih kosong. Ini aja dulu dilihat, nanti kita masukin artikel kutipan-kutipannya ya. Oke, saya mau cuman menunjukkan dulu ini misalnya kalau dia sudah lengkap ya. Oke, misalnya ini. Ini artikelnya judulnya ini tahun 2022 sudah banyak sekali. Nah, jadi bayangin kalau saya gunakan ini menjadi sumber referensi kesannya mewah. Ya, ini 2020. Ini hanya topik tentang tax compliance ya, di dalamnya ada dibahas. Kemudian 2021, kemudian 2020, kemudian 2019 dan terakhir itu adalah 2018. Ya, nah 5 tahun terakhir itu bagus sekali ya. Kalau referensinya terupdate 5 tahun terakhir sekali itu sangat bagus, mewah sekali ya, peluangnya sangat besar. Oke, coba perhatikan. Misalnya ini saya klik salah satunya misalnya ya, misalnya terkait dengan topik ini. Perhatikan, saya sudah perhatikan nggak ada lagi judul yang dalam huruf besar semua atau bentuk kapital semuanya. Kalau ada bisa kita perbaikin di sini. Jadi jangan diperbaiki di Word-nya nanti ya. Kemudian ini kebetulan lengkap, ada volume, ada isu, ada halaman. Nah kadang-kadang di beberapa jurnal sekarang isunya nggak ada ya. Jadi hanya volume langsung halaman. Kemudian abstraknya sudah saya lengkapin. Nah, kemudian ini yang saya katakan, nomor DOI-nya. Ini yang sangat menonjol saat ini, dikehendaki di beberapa jurnal aturan terbaru, mereka minta semua referensi harus ada nomor DOI-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini nanti yang akan kita lengkapin. Oke, baik. Yang pertama bagi yang sudah membuka Mendeley desktop-nya, coba buat dulu satu folder. Ya, satu folder baru. Itu folder baru itu di sini ada tulisannya create folder. Ya. Nah, misalnya diklik aja atau dikasih nama misalnya ya. Kamu buat bisa artikel 1 atau kumpulan artikel Scopus atau apalah misalnya gitu ya. Supaya nanti kumpulin di situ saja gitu. Nah, misalnya nanti saya akan praktekin mencari dari bimbingan saya punya Ayu Pratiwi. Ya. Jadi misalnya di sini saya buat saja namanya Ayu Safitri misalnya ya. Ayu Safitri ya. Nah, nanti di folder ini akan coba saya masukin ininya ya. Apa namanya? Artikel-artikelnya lah kira-kira seperti itu ya. Kumpulannya. Oke, anak didik kami yang ada di sini berapa orang yang bisa menggunakan yang sudah ada Mendeley-nya di laptop? Saya udah ada, Pak. Melita sudah ada, Amalia sudah ada. Odorikus ada enggak? Rama udah, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada? Sudah, Pak. Oke, bagus. Husnul Khotimah?
Sudah ada Pak, ini lagi coba buka lagi. Oke, bagus. Kifan Daud ada ya, Kifan? Iya Pak, sudah ada Pak. Oke, Yoga ada Yoga? Ya, sudah ada, Pak. Oke, bagus lah ya. Saya sampling aja. Riki Hermawan, sudah ada Riki? Baru di-download, Pak. Baru Lagi di-download. iya, Oke. soalnya. Coba sambil ya, mudah-mudahan Iya, Pak. terkejar ya. Iya, Oke. Pak. Kemudian kalau ini saya sampling beberapa nama lagi ya. Kalau belum ada ya nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau bisa usahakan ya. Kalau Gebi sudah ada software Mendeley-nya Gebi? Sudah ada Pak, ada di laptop Pak. Oke, baguslah kalau begitu ya. Oke lah, saya anggap sudah bisa mewakili ya. Nanti kalau yang belum kejar saja, usahakan supaya bisa. Oke, sekarang saya undang membuka ini apa namanya Google. Sebaiknya pakai Chrome saja ya, lebih apa namanya? Biasanya lebih akurat hasilnya. Ya, coba sama-sama dibuka Chrome. Coba dibuka Chrome-nya biar sembari kita ini kan. Oke, pencariannya kita ambil dari Google Scholar dulu yang pertama ya. Oke. Sudah dibuka Google Chrome-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Coba kita masuk ke Google Scholar. Ketik aja Google Scholar, misalnya seperti ini, Google Scholar. Atau Google Cendekia boleh. Enter. Ya. Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kalau sudah ada silakan masuk ya. Misalnya kalau di punya saya ini ada Google Scholar. Nah, kemudian sudah muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, coba kita cari artikel-artikel yang ada hubungannya dengan variabel penelitian kita atau yang ada hubungannya dengan tema ataupun topik penelitian kita. Ya, misalnya saya ambil contoh punya bimbingan saya. Ya, kalian sesuaikan dengan punya kalian ya. Kalau bimbingan saya ini variabelnya ada 4. Ada kualitas sistem informasi akuntansi, ada kualitas internal kontrol, kemudian ada efektivitas kinerja atau kinerja, kemudian ada pemanfaatan software akuntansi. Ya, oke. Misalnya saya mulai dari sistem informasi akuntansi. Ya, misalnya accounting information. Nah, ini sistem. Buat begini ya, buat begini karena ini sudah pernah saya coba cari yang ini ya. Misalnya punya kalian, oh ini saya lanjutin aja. Information misalnya sistem. Oke. Nah, kita titik koma ditambahkan dengan kriteria seleksinya. Misalnya Scopus 2022. Baru nanti 2021 ya. Kita cari kalau dapat 2 syukur, 5 syukur gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya case tertentu ya masukin. Misalnya katakanlah misalnya topiknya itu adalah kinerja karyawan. Misalnya silakan. Atau misalnya apa lagi? Mix marketing misalnya ya tergantung lah ya, atau misalnya komitmen karyawan tapi bahasa Inggris buat ya, bahasa Inggriskan dulu ininya variabelnya atau topiknya atau temanya. Oke, misalnya kita enter, silakan di enter ya. Nah, coba perhatikan ya, kalau kita mau menseleksi jurnal Scopus itu biasanya terbit di Elsevier. Kalau tidak Elsevier berarti yang lain. Kadang-kadang seperti ini ya, Emerald juga bagus tapi tidak usah. Itu bukan prioritas kita. Kita prioritaskan saja semuanya yang Elsevier. Kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini.
saya menemukan misalnya ya, ini ada tulisan accounting information system. Lalu saya baca ini relevan nggak kira-kira dengan tema saya, kira-kira begitu ya. Nah, kebetulan ini nanti dihubungkan dengan apa? Misalnya form performance ini agak-agak nyambung ya, nyambung. Oke. Kalau misalnya ini nyambung, oke, coba kalian cari dulu yang kira-kira topiknya itu sesuai dengan topik kalian, lalu lihat dia yang Elsevier. Ya, lihat dia yang Elsevier ya. Nah, kalau udah Elsevier itu pasti yang terindeks Scopus ya. Nah, misalnya saya mungkin ada 1 atau 2 ketemunya yang 2022. Ya, mungkin kalau 2021 bisa jadi lebih banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, misalnya ini ya, saya mau mengambil yang ini misalnya. Oke, silakan diklik kutip, ya. Diklik kutip, kemudian diklik yang apa? Yang di tengah. Seperti ini, ya. Nah, kita lihat kalau dia dari Elsevier biasanya lengkap. Ada nama penulis, ada tahunnya, ada judulnya, judul research-nya, ada nama jurnalnya. Nah, ini ada juga edisinya ya, 7 dan 2 ya, volume 7. Edisi yang kedua kira-kira gitu ya, halamannya ada. Oke. Kalau sudah terblokir seperti ini warna biru, lalu klik Refman. Refman ini adalah format nanti yang akan diterima dalam bentuk .ris itu nanti ya, akan diterima di dalam ininya kita, di dalam mendelenya kita. Oke, sebelumnya boleh dicek dulu seperti saya, nanti dia akan masuk ke dalam download ya, ke sini ya. Nah, di download nanti dia akan berkumpul di situ dulu. Ya. Nanti kita praktekin lagi. Oke, kalau sudah diklik yang di tengahnya seperti ini terblok, lalu klik Refman. Oke, dia akan masuk ke ini kita ya, sudah terdownload. Oke, cari lagi yang lain. Ya, cari lagi yang lain. Ya, yang mana lagi kira-kira? Nah, kita cari yang 2022 dulu ya. Nanti yang 2021 tersendiri supaya jangan tumpang tindih nanti. Ya, supaya jangan tumpang tindih nanti. Oke, misalnya saya yang kedua saya ambil yang ini. Nah, karena ini Elsevier, ya. Ini saya kutip, kemudian saya klik lagi di sini, ya. Kemudian saya klik Refman. Oke, saya sudah dapat 2 yang terkait dengan accounting system information atau informasi akuntansi aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, ada juga judulnya relevan, tapi kita lihat ini Birmingham dari UK sebenarnya, tapi tahunnya 2019 dan tidak Elsevier, nggak usah dulu lah ya. Kita utamakan yang benar-benar Elsevier semuanya. Jadi seleksi kita di situ ya. Nah, sistem informasi dan lain sebagainya. Oke. Kalau mau dilihat lagi ke bawah, boleh diklik angka 2, 3, 4, 5. Tapi biasanya kalau di halaman 1 pun sudah enggak ini lagi, enggak terlalu tepat lagi, kita langsung lompat aja. Biasanya yang berikutnya juga enggak terlalu relevan lagi. Coba kembali ke atas, misalnya seperti saya ambil 2021. Misalnya, ini kan baru dari 1 variabel ya. Misalnya ini kan kita telusuri sampai dengan 2000, misalnya 5 tahun terakhir lah, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. 5 tahun terakhir kita cari ya. Oke, saya cari coba yang 2021. Ya, kalau ada syukur, ya kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini saya menemukan misalnya ini yang paling atas bukan Elsevier, yang nomor 2 Elsevier. Ya, ini tepat. Berarti ini sudah apa namanya? Pasti Scopus nih. Ini saya kutip lagi. Saya kutip, saya pilih apa lalu Refman. Nah, silakan ya anak didik kami sekalian, silakan coba dipilih-pilih saja yang pastikan harus Elsevier dan topiknya relevan dengan punya kita, research kita, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini yang di bawah juga saya ada Elsevier juga.
Oke, kemudian Refman. Oke. Kemudian saya scroll ke bawah lagi, kira-kira masih ada nggak yang 2021 yang Elsevier? Ini saya ada ketemu lagi. Oke, ini saya klik, kemudian ini orang Indonesia ya, tapi terbitnya di Helion. Helion ini adalah jurnal Scopus yang sangat bereputasi ya. Oke, di Refman lagi. Referensi Mendeley itu Refman itu ya. Oke, sudah ada 5 counting information. Nah, ini juga relevan, Elsevier juga, saya kutip juga. Oke, silakan Anda kutip masing-masing sesuai dengan topik masing-masing ya. Praktekin aja ya, jangan takut salah. Kita ini sambil diskusi santai, tapi ada hasilnya nanti. Anda bisa tinggal mengembangkan, mencari yang lain. Oke. Oke, ini ada tapi 2019 nanti dulu ya. Oke, ini machine learning, accounting information, system. Oke, ini saya ambil coba ya. Oke, tapi ini 2021 bukan Elsevier, nggak jadi. Oke, ya ke bawah lagi, Interscience juga ada. Oke, saya anggap untuk yang 2021 tidak ada. Karena kalau dia yang mayornya, yang terkenal-terkenalnya, dia pasti muncul di atas. Ya, mungkin kalau kita cari satu-satu ke bawah, mungkin masih ada. Ya, tapi mungkin nggak begitu banyak. Ya. Oke, saya sudah mengumpulkan 6. Saya cari yang 2020. Ini masih dari variabel yang pertama. Coba ya, ini saya cari lagi yang 2020. Tentunya sama seperti yang tadi, harus yang Elsevier. Kalau bukan Elsevier, nggak usah. Oke, ini saya ketemu. Saya kutip lagi. Kemudian saya refmat, saya kumpulin. Oke. Kemudian saya coba cari lagi ke bawah. Masih ada nggak dari Elsevier? Oke, ini ada di bawah lagi. Saya kutip lagi. Ya. Klik refman. Silakan ya, diinikan ya, disesuaikan dengan punya masing-masing. Oke. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Gini Pak, ini kan saya coba cari ini untuk yang sesuai dengan variabel saya. Ya. Nah, cuman kayaknya untuk variabel saya sendiri ini agak sulit nih Pak. Gimana ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, jangan jangan tergantung persis sama bahasanya. Contoh ya. Saya misalnya tadi contohkan kan accounting information system. Kadang-kadang cukup hanya misalnya accounting information. Atau kadang-kadang hanya informasi, atau kadang-kadang financial information. Itu bisa banyak, bisa berkembang. Atau misalnya internal auditor atau internal control, itu sama. Efektivitas perusahaan digantikan dengan kata kinerja, itu bisa gitu. Jadi justru ketika kita menguji variabel-variabel baru, itu kebaruannya tinggi. Tapi jangan berharap artikelnya udah banyak. Justru kita mungkin artikel pemulanya. Maka rujuklah artikel-artikel yang terdekat. Rujuklah artikel-artikel yang terdekat. Ya. Nah, sama seperti itu nanti. Nanti coba kita praktekin sama-sama. Waktu pembuatan hipotesis juga, dukungan penelitian terdahulu Anda tidak harus mencari persis sama X terhadap Y, yang nggak ada. Apalagi kalau variabelnya masih baru kita ciptakan, kira-kira seperti itu. Tapi cari artikel pendukung yang terdekat. Ya, dari situlah kita menarasikan keterkaitannya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Ricky Hermawan, ada berapa artikel yang kamu dapat dari Elsevier? Baru dapat 5, Pak. Baru dapat 5. Tahun berapa itu? Ada yang tahun 2002 sama 21, Pak. 2022, 2021. Oke, baguslah. Iya, Pak. Yang penting sudah ada dulu ya. Iya, Oke. Pak. Kalau Ewis,
Sudah berapa artikel dapatmu? Baru 3 Pak dari tahun 2022, yang 2021 1 Pak. Baik. Oke, coba langsung masuk ke variabel yang kedua ya, usahakan tak dapat 10 atau berapa gitu ya. Oke. Odoriku sudah berapa dapatmu? Sekitar 10, Pak. Oke, bagus kalau udah dapat sekitar 10. Oke, Marta ikut mencari Marta? Atau mencari Melita? Pak baru 5. Baru 5 ya. Oke, bagus. Oke. Pak, saya boleh Ya. bertanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Kita kalau misalkan kan Bapak kan minimal 5 tahun terbelakang ya, Pak ya. Kalau 5, kita ya. maunya, kalau misalkan kita udah dapat 2022 itu sekitar 6 atau 7, terus kita mau ngambil di fokus di 2020 doang, itu bisa nggak, Pak? Bisa, kalau memang Pak. semuanya relevan nggak apa-apa. Itu misalnya topik, kalau topik kita misalnya tentang COVID, misalnya COVID kan baru 2 tahun terakhir. Ya berarti Iya, hanya betul, artikel 2 tahun terakhir boleh. Malah itu bagus gitu. Justru kalau bisa setahun terakhir semua ya bagus. Saya pernah menulis artikel itu 2 tahun terakhir semua referensinya karena topiknya udah banyak, kira-kira gitu. Ya bagus, bagus. Nah, boleh. Jadi kan ya, takutnya Riki, kan kalau di 2008 kan takutnya kelamaan. bagaimana gitu artikelnya, Pak ya? Ya. Bukannya kelamaan sih, lebih tepatnya ya udah nggak terbaru lah gitu loh, Pak. Karena Ya. udah 2008 juga kan, udah Ya. banyak artikelnya juga. Ya betul. Seperti yang tadi yang kita bahas itu, ya artinya Iya, kan kadang-kadang kalau beberapa jurnal itu mengisyaratkan ya 80-90% itu harus artikel 5 tahun terakhir. Artikel yang lama boleh, itu terkait dengan grand theory misalnya atau teori-teori dasar, boleh. Oke, kita lanjutlah dulu ya ke tahapan yang berikutnya ya. Oke, kalau sudah dapat 5 nggak apa-apa, 10 udah itu aja dulu kita praktekkan lebih lanjut. Sekarang coba dibuka mendelenya kembali. Oke. Coba dibuka mendelenya. Jadi nanti Anda bisa lanjutkan di rumah variabel yang selanjutnya gitu. Jadi kan kalau di ekonomi atau di jurusan akuntansi, manajemen, bisnis biasanya kan paling rata-rata 4 atau 5 variabel. Nah, kalau misalnya ada dari setiap variabel per tahunnya dapat 2 atau 3 misalnya, atau katakanlah misalnya 3 kali 5 tahun 15. Satu variabel ada 15 artikel pendukungnya 5 tahun terakhir. Kali misalnya 4 variabel, ya itu udah dapat 60 artikel. Ya, misalnya kalau terkait kalau saya misalnya ini terkait pajak misalnya yang ini ya. Misalnya ini sudah ada. Oke, tadi saya sudah sempat mendownload itu ada sekitar kalau saya nggak salah 9 apa 10 ya. Ini hasil downloadan saya. Nah, ini ada sekitar 9. Oke. Oke, sekarang sudah dibuka mendelenya? Sudah, Pak. Baik. Sekarang coba kita tempatkan kursor kita di folder yang baru kita buat. Misalnya tadi saya buat folder bimbingan saya Ayu Sapitri, misalnya di sini. Oke. Lalu dari kiri atas, ini ada di bawah file kan ada tanda plus. Bisa dilihat semuanya? Nah, silakan diklik tanda plusnya ini yang paling pojok di bawah file. Itu diklik saja yang kotak tanda plusnya. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu cari di download. Di download. Ya, biasanya di PC kita di download, kemudian di blok semuanya. Kalau ada 5, 5, kalau ada 10, 10. Seumpamanya nanti di rumah, kalian tambahin lagi, kalau ada 50, blok aja semuanya. Ya. Oke, kalau sudah di blok, silakan di open.
Oke, silakan di open. Dia akan masuk semuanya. Nah, kebetulan punya saya hanya ada 9. Oke. Nah, punya kalian sudah masuk? Sudah, Pak. Nah, kemudian satu-satu kita cek, mulai dari yang paling atas. Oke, coba di antara yang referensi yang sudah kalian ambil, ya, apakah ada yang hurufnya huruf besar semua? Kalau punya saya, ini sudah rapi. Semuanya sudah nggak ada yang huruf besar. Nah, kalau seumpamanya ada yang menggunakan huruf besar semua, itu harus kita edit. Kenapa? Karena nanti di daftar pustaka kita, kalau ada yang menggunakan huruf besar semua, itu disuruh perbaikin sama reviewer. Nah, cara memperbaikinya misalnya, asumsikan misalnya yang paling atas ini misalnya huruf besar semua. Ini tinggal diklik saja. Ya, ini tinggal diklik saja dan diperbaikin. Ya, atau diketik ulang di sini, kira-kira seperti itu. Ya, misalnya kalau tadinya misalnya data analisis in small, ini misalnya huruf besar semua, ini saya ganti dengan huruf biasa, kira-kira seperti itu, ya. Oke, ini yang saya katakan tadi, kemudian tidak semua jurnal punya isu, ya, misalnya untuk kategori jurnal ini dia hanya ada volume kemudian halaman. Nanti kalau kita searching juga judul ini atau masuk ke jurnalnya, memang dia nggak punya isu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada informasi volume dan ada halamannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perlu kita lengkapi abstraknya. Ya, abstraknya perlu kita lengkapin karena nggak otomatis memang, ya, nggak otomatis abstraknya dapat. Kecuali kalau kita dapat artikelnya. Nah, kalau teknik pencarian artikel kan ada banyak cara tapi lama. Tapi malam ini itu nggak kita bahas ya. Fokus ke sini dulu. Satu lagi tadi yang saya katakan nomor DOI. Satu lagi yang saya katakan tadi nomor DOI harus kita cari. Oke, nah cara mencarinya kita bisa tetap dari Google saja ya, nggak apa-apa ya. Blok saja dulu atau copy judulnya. Copy judulnya. Oke, silakan di copy judulnya. Lalu masuk ke Google yang biasa, bukan dari Google Scholar lagi. Dari Google yang biasa saja. Oke. Nah, misalnya seperti saya udah ambil dari yang pertama tadi judulnya, saya masukin ke Google biasa. Google biasa ya, bukan Google Scholar ya. Nah, semua yang ada di Scopus itu ada di Sign Direct. Nah, perhatikan seperti punya saya. Ini ada di websitenya signdirect.com. Ya, ini ada signdirect.com. Ya, oke. Kalau mungkin ada beberapa pilihan, ada ResearchGate, ada Brace.com dan lain sebagainya. Kalian pastikan pilih yang SignDirect. Ya, lalu klik judulnya di SignDirect itu. Nah, ini masuk dia SignDirect-nya ya. Oke. Nah, di sini bisa kita temukan nomor DOI dan abstraknya. Ya. Oke, kita ambil nomor DOI-nya. Biasanya nomor DOI-nya itu di bawah judulnya. Ya. Nih, mulai dari, coba perhatikan nomor DOI-nya. Yang kita copy mulai dari angka 10 yang di tengah itu. Jadi coba perhatikan punya saya sebentar. Ini yang saya copy hanya yang ini. Mulai dari 10 titik dan seterusnya sampai dengan selesai. Jadi doi.org-nya nggak usah. Mulai dari angka 10-nya ya. 10 titik dan seterusnya. Semua nomor DO itu selalu di angka 10 titik. Ya. Silakan di copy atau Ctrl C. Ya. Kemudian buka Mendeley-nya, masukkan nomor DOI-nya ke bawah. Nah, yang di sini lihat ya punya saya. Nah, ini sudah masuk punya saya nomor DOI-nya. Oke. Kemudian apalagi yang bisa diambil? Yang tadi itu abstraknya, silakan abstraknya diambil saja. Nah, apa kegunaan abstraknya ini? Karena nanti kan kita harus membacanya, paling tidak hasil risetnya apa. Lalu nanti secara apa namanya kita membuat kalimat
keterkaitan riset ini dengan riset kita gitu. Makanya tadi cari riset yang terkait dengan variabel kita. Jadi nanti bisa kita hubungkan kira-kira seperti itu, seperti sebagai jurnal pendukung. Oke. Nah, kalau sudah di copy ini boleh dimasukkan langsung, tapi kebiasaan saya suka masukin ke sini dulu supaya rapi. Ya, ke notepad. Nah, kalian bisa cari notepad dari search aja notepad itu bisa. Kalau misalnya kalian juga mengcopy sesuatu dari PDF dan lain sebagainya, itu masukin ke notepad dulu supaya rapi biasanya ya. Nah, saya Ctrl V di sini langsung Ctrl A dan Ctrl X lagi. Itu kebiasaan saya. Biar rapi. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Cuman kadang mau berantakan. Ya, setelah itu saya masukin ke sini. Hanya mau, jadi dari Sign Direct kita ambil abstrak dan juga nomor DOI-nya biar lengkap. Kalau posisinya sudah seperti ini, ada abstraknya, volumenya ada, halamannya ada, nomor DOI-nya ada, ini artinya sudah lengkap. Oke, kita ulangin lagi ya. Saya masuk ke yang nomor 2. Bagi yang belum paham boleh diikutin. Bagi yang sudah silakan coba Anda lengkapi punya Anda masing-masing. Oke, nih, saya copy lagi judulnya. Oke, saya cari di Sign Direct nomor DOI-nya dan lain sebagainya ya. Nah, misalnya sama seperti tadi dari Google yang umum saja, bukan Google Scholar lagi. Oke, ini Sign Direct. Jadi ini kontrol kita ya, semua dari Elsevier dan ada filenya atau informasinya di Sign Direct. Ya, cuman kalau Sign Direct ini mayoritas dijual kalau Scopusnya ya, seperti yang di kanan ini purchase gitu ya. Oke. Silakan di copy lagi sama seperti yang tadi, hanya dari angka 10 ya. 10 titik dan seterusnya. Oke, masukin silakan. Masukin nomor DOI-nya. Kemudian setelah itu abstraknya kita ambil juga, kita lengkapin. Nanti kapan-kapan kita belajar mencari jurnalnya ya, kalau mau dibaca lebih lanjut lagi. Tapi kadang-kadang kalau informasi risetnya udah ada di abstrak ya sudah, nggak perlu lagi cari-cari ya. Kadang-kadang kan kita butuh hasil penelitiannya aja supaya bisa mendukung hipotesis kita, kira-kira seperti itu. Ya, saya selalu sering masukkan ke notepad dulu, lalu saya ambil biar rapi, kemudian saya masukkan ke dalam mendelenya. Oke, abstraknya saya masukin. Oke, saya sudah selesai. Yang kedua, sekarang saya yang ketiga. Silakan masing-masing kalau ada 5, lengkapin 5-5-nya ya. Oke, sambil menyelesaikan itu, sambil yang lain ini, oke, Bapak ini tunjukkan lagi ya. Ada juga namanya fasilitas connected paper yang saya katakan tadi ya. Oke, tapi ketik aja begini ya, connected papers. Yang ini ya. Nah, dari Google diambil misalnya connected papers. Kemudian di sini muncul ya. Lalu silakan masuk ke websitenya. Oke. Nah, misalnya kita mencari tentang topik tertentu lah, misalnya ya. Misalnya saya, ini contoh saja ya. Misalnya tadi tentang accounting information system. Nah, ini misalnya ya. Nah, kita bisa enter, lalu dia coba menawarkan artikel-artikel yang relevan dengan topik itu. Nah, kita bisa memilih mungkin yang terbaru saja, misalnya yang 5 tahun terakhir, misalnya yang ini ya. Tetapi biasanya kita harus cek lagi dia terbit di mana, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini mirip-mirip lah sebenarnya ya. Connected paper ini
dia akan coba menawarkan artikel-artikel yang memiliki banyak kesamaan dengan topik yang kita masukin, kira-kira seperti itu. Nah, ya, tapi di sini tidak bisa seleksi langsung apakah dia di Elsevier apa enggak. Ya, jadi harus tetap kita cek dulu ke Elsevier. Nah, tetapi ya kadang-kadang kita butuh juga sebagai jurnal pendukung kalau case-nya seperti yang tadi ya. Misalnya topik saya ini masih baru Pak, susah mencarinya misalnya. Nah, boleh menggunakan connected paper. Saya sudah pernah membuktikan di googling biasa nggak dapat, tapi di connected paper ada, dapat ketemu kira-kira begitu. Ya, jadi ya alat-alat tambahan lah, tools-tools tambahan untuk mencari tambahan-tambahan sumber referensi, kira-kira seperti itu ya. Itu mengenai connected paper. Nah, ini pun kalau nanti mau kita cari lagi, misalnya apa yang paling, misalnya kita tertarik dengan topik yang pertama ini. Nah, misalnya di sini ada fasilitas connected paper, kita bisa klik. Nah, dia akan keluar seperti skemanya lah, pemetaannya, kira-kira begitu, yang terkait dengan tema ini. Ya. Nah, nanti di sebelah kiri ini masih loading ya. Nah, ini muncul tema-temanya. Ya, ini yang banyak digunakan orang ya terkait dengan tema ini gitu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada ini jurnal yang tadi, kemudian ini terkait dengan 2020, mungkin kita 2014 kelamaan, kita ambil yang 2018 misalnya. Tema yang terdekat dengan yang kita ambil ya, yang kita masukin tadi. Nah, itu fasilitas connected paper ya. Nah, nanti biasanya kita cek dari judulnya, coba masukin ke googling biasa. Kalau dia ada di Sign Direct, kemungkinan besar dia itu terindeks Scopus. Kira-kira seperti itu. Ya, ini mengenai connected paper bisa nanti Anda otak-atik lah sebagai tambahan jurnal pendukung. Atau misalnya tadi, Pak, saya baru dapat cuma 4. Nah, coba masukin judulmu itu nanti ke connected paper. Nah, akan dipandu nanti ke artikel-artikel yang dekat dengan dia gitu, atau termasuk referensinya dia. Ya, mungkin referensinya dia juga akan ditawarkan di sini biasanya. Ya, tapi kalau tujuan kita untuk mencari yang terindeks Scopus, tetap harus dilihat atau cari di Sign Direct, dia masuk apa enggak. Kira-kira begitu ya. Oke, saya kira kita kembali ke Mendeley-nya dulu. Oke, mudah-mudahan sudah selesai melengkapi datanya. Ya, kemudian tadi saya ajak Anda untuk mencoba membuat artikelnya. Saya tadi sudah ada satu ya, bukan satu sih, punya bimbingan saya misalnya membuat format seperti ini. Oke. Nah, formatnya itu kan seperti ini kan ya. Jadi setelah kita membuat judul, misalnya nama pembimbing, kemudian ada abstraknya, kan begitu ya. Nah, biasanya kan, Oke. Nah, biasanya kan di sini ada namanya misalnya pendahuluan. Kemudian di bawahnya nanti ada literatur, review, dan hipotesis misalnya. Kemudian ada metodologi. Kemudian ada misalnya hasil dan pembahasan atau diskusi. Kemudian ada kesimpulan misalnya. Kemudian di bawahnya ada misalnya daftar pustaka. Oke, misalnya daftar pustakanya di sini. Oke, nah format secara umum kan begini ya. Oke, nanti Anda yang sudah punya judul, kalau mengerjakan langsung buat seperti ini ya. Jadi sejak awal ya, sejak awal kita sudah langsung mendesain seperti ini biar rapi. Oke. Nah, misalnya ini bagi yang sudah tahu, sudah biasa ya menggunakan
misalnya mungkin kemungkinan kutipan itu nanti akan banyak di sini, terutama di yang 2 ini ya. Ya, di awalnya pendahuluan tentang fenomenanya, capaian penelitian terdahulu udah sampai di mana, kemudian nanti di proses pembentukan hipotesis di sini ya. Nah, kemudian nanti setelah itu paling di pembahasan diulang lagi kutipannya untuk menyatakan apakah hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya katakanlah misalnya ya, di sini kan nanti saya akan membuat hipotesis pertama ya. Misalnya katakanlah di sini misalnya contoh misalnya ya, ini pengaruh ini misalnya ya, sistem informasi akuntansi misalnya terhadap katakanlah efektivitas kinerja. Oke. Nah, katakanlah saya sudah mengulas di sini ya, menurut penelitian siapa, misalnya kita kutip misalnya, ini contoh ya, misalnya oke. Bagi yang sudah punya Mendeley, coba cek dulu apakah insert citation di sini muncul apa enggak. Yang baru nginstal hari ini kemungkinan belum muncul, biar kita setting dulu sebentar. Atau apakah ini sudah muncul semuanya insert citation-nya? Bagi yang baru nginstal hari ini, kalau sudah nginstalnya udah semester lalu pasti sudah ada itu. Ada yang belum ada insert citation-nya berlambang Mendeley? Atau sudah ada semua? Saya belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke. Saya Bagi belum yang ada, Pak. Oke. Bagi yang belum ada, coba di-save dulu yang Word-nya sebentar, di-save yang Word-nya, lalu ditutup sebentar. Yang MS Word-nya ditutup. Di-close, nanti dibuka lagi. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, coba dari Mendeley-nya diperhatikan ini, ada tombol tools, ya. Nah, mungkin di sini tulisan punya kalian masih install MS Word plugin. Nah, silakan diinstal saja. Ya, silakan diinstal saja. Kalau tulisannya sudah uninstall, itu berarti posisinya sudah diinstal. Tapi kalau tulisannya masih install, itu belum diinstal. Silakan diinstal saja. Nah, apa instruksinya di sana? Yes kan, next, yes kan. Seperti itu sampai selesai. Oke. Bisa diinstal? Yuk, siapa tadi yang belum ada muncul? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, yang lain sudah semua berhasil? Kalau sudah berubah menjadi uninstall di sini, berarti posisinya sudah terinstall, baru buka kembali MS Word-nya. Jadi file Word nggak boleh ada yang terbuka kalau kita mau menginstal itu, harus posisi off-kan semua dulu ya. Oke. Kalau sudah, buka kembali Word-nya seperti yang tadi. Ya. Nah, kalau sudah, berarti sudah bisa seperti yang tadi, yang saya katakan tadi ya. Misalnya kita ingin mengambil, misalnya contoh saya buat gini. Menurut penelitian, coba perhatikan ya. Nah, ini nanti ada beberapa masalah yang sering terjadi ketika kita mengutip. Ya, saya mau ngambil kutipan. Menurut penelitian siapa? Misalnya ini contoh ya. Insert citation. Ya. Lalu pilih go to Mendeley. Insert citation lalu pilih go to Mendeley. Misalnya saya ambil artikel yang paling atas. Oke, perhatikan ini penulisnya ini kan ada banyak. Ya. Nah, kalau dia penulisnya lebih dari 2 orang, itu penulis pertama et al. Gitu aja nanti, harus kita edit ya. Oke, misalnya ini kita ambil, saya misalnya penulis pertama ini, artikel pertama ini yang saya kutip, kalian juga boleh, silakan.
Kalau sudah diklik, di sini di atas ada tanda petik 2. Ada tanda petik 2, kita klik. Oke, nah di sini seperti punya saya ini kan banyak nih, 1, 2, 3, 4 penulis. Ini nggak boleh, ya. Nah, perhatikan saya edit. Saya hanya menggunakan yang pertama. Yang pertama, saya buat et al. Seperti ini. Et al titik. Nah, kemudian, nah ini juga diperhatikan. Kalau dia di awal kalimat, nggak boleh namanya dalam kurung. Harus begini, perhatikan. Ini dalam kurungnya saya hapus. Lalu di sini saya buat ininya. Di sini saya buat dalam kurungnya. Lalu komanya saya hapus. Kalau dia di awal kalimat. Menurut peneliti perdana et al. Kira-kira seperti itu. Nah, ini baru saya keluarkan. Akan muncul seperti ini. Kita klik keep manual edit. Seperti ini ya. Nah, katakanlah misalnya menurut penelitian perdana, katakanlah misalnya sistem informasi akuntansi ini misalnya saja ya. Kita harus sudah baca abstraknya dulu, kalau ada artikelnya lebih bagus. Misalnya sistem informasi akuntansi terkait dengan, misalnya ini hanya contoh ya, dengan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Nah, titik. Ini kutipan dari si katakanlah perdana. Kemudian kita buat lagi misalnya sistem yang baik, sistem akuntansi yang baik akan mendukung pencapaian misalnya ya, pencapaian kinerja perusahaan. Nah, ini kutipan dari penulis kedua misalnya ya. Nah, ini perhatikan. Kutipannya saya buat di belakang. Kalau yang tadi, yang perdana itu di awal namanya, bukan di akhir kalimat. Kalau ini di akhir kalimat. Nah, kalau di akhir kalimat kita masukinya sama, insert citation, ya, lalu go to Mendeley. Misalnya kita ambil nama yang kedua, artikel yang kedua. Kalau di contoh punya saya ya, klik tanda petik yang di atas. Oke. Nah, dia tetap ini penulisnya 3 orang, jadi pakai et al. Nah, tapi dia begini. Ya, dia begini. Perhatikan et al titik. Ya, oke. Lalu keluar. Oke. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau dia namanya di awal kalimat atau di tengah kalimat seperti ini, namanya tidak dalam kurung. Yang di dalam kurung itu hanya tahunnya. Sedangkan kalau di akhir kalimat, nama dan tahunnya itu di dalam kurung. Ini namanya apa style. Ya, gaya penulisan apa, ya, apa style. Jadi polanya seperti ini. Dan kalau kita di jurnal Sinta hampir semuanya menggunakan apa style, ya. Nah, kemudian perhatikan, kalau dia di awal kalimat tadi tahunnya di dalam kurung enggak membutuhkan koma, sedangkan kalau yang di dalam ini ada tanda komanya. Ya, sebelum tahun ada tanda komanya. Itu perbedaannya. Ya. Nah, biasanya peneliti selanjutnya bla 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 gitu ya. Ini saya masukin misalnya mengatakan bahwa begini begitu begini begitu. Misalnya kita masukin lagi ya yang ketiga misalnya ya. Oke, ini orang Indonesia ini ya yang menulis di Scopus. Sama misalnya et al misalnya. Ini contoh ya. Oke. Kemudian ada lagi peneliti mengatakan bla bla bla. Nah, kita masukin lagi misalnya ya. Oke. Misalnya masuk yang keempat ya, ada lagi peneliti yang main mengatakan bla 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 misalnya ya. Nanti kita baca dulu tentunya ya. Nggak bisa langsung. Oke, misalnya ini kita kutip lagi yang ini, ya, dan seterusnya, ya, kutip lagi begini, ya, kemudian insert citation, banyak lah ya. Oke. Oke, nah, misalnya yang terakhir lah, citation.
Nah, biasanya kan kalau di dalam pembentukan proses hipotesis misalnya udah ada 3 sampai 5 peneliti kita sebut di sana, kita anggap sudah misalnya sudah bisa ya, misalnya titik misalnya berdasarkan kan begitu ya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu kan begitu ya misalnya, dan misalnya udah ada argumennya ya. Argumen yang dinyatakan. Misalnya bahwa accounting information system ya berpotensi misalnya ya, potensi mempengaruhi misalnya efektivitas kinerja. Oke, maka ditetapkan misalnya ya, tetapkan hipotesis pertama ya, bahwa titik 2 misalnya ya, accounting information system berpengaruh terhadap efektivitas kinerja misalnya. Contoh. Nah, baru masuk setelah itu nanti masuk hipotesis kedua. Ini hipotesis yang pertama masih misalnya seperti itu. Nah, inilah proses pengerjaannya. Kan pasti nanti di literatur review itu membutuhkan banyak penelitian terdahulu, nanti di pendahuluan mengenai konten nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Yang penting mungkin 1 minggu atau ini ke depan Anda siapkan dulu ini semuanya sembari konsultasi terus dengan pembimbing. Ya, setelah itu nanti akan sembari dibimbing oleh pembimbing masing-masing, sembari kita diskusi kalau ada masalah juga. Oke. Nah, kalau mau memunculkan daftar pustakanya, tinggal diklik aja. Kita tempatkan dulu kursor kita ya. Misalnya saya tempatkan kursor saya di bawah daftar pustaka. Lalu tinggal saya masukin, ini saya klik insert bibliografi. Nah, kalau udah kita insert bibliografi, ini nanti kalau udah selesai bisa kita rapikan dengan justify rata kiri kanan. Ya, ini misalnya kita klik begini, lalu diklik justify, ini rata kiri kanan. Nah, ini baru rapi finalnya. Oke, perhatikan kelengkapan ini kita daftar pustaka kita. Di sini ada nomor DOI-nya, ya, seperti yang tadi yang saya katakan ya. Ada nomor DOI-nya, kemudian ada nomor terbitannya, kemudian ada halamannya, kira-kira begitu ya. Ini juga demikian, ada nomor DOI-nya, ada nomor halamannya, ya bagus-bagus. Nah, artinya ini udah lengkap. Kalau nggak lengkap, nanti kalau misalnya nggak bisa dicari kelengkapannya, nggak tahu dia misalnya halamannya, kalau memang nggak ketemu, buang saja, cari yang lain. Ya. Nah, kalau nanti, kan ini target kita ya, kalau misalnya nanti referensi kalian semuanya mayoritas dari jurnal bereputasi, kemudian juga kutipannya ini juga bagus-bagus 5 tahun terakhir gitu ya. Nanti tetap boleh ditambahkan kalau dari jurnal Indonesia, nanti ya Anda tinggal tambahkan aja dari Google Scholar yang tadi ya. Misalnya kalau mau cari dari bahasa Indonesia ya tinggal masukin aja tadi, tapi usahakan yang 5 tahun terakhir ya. Misalnya tadi, misalnya ini contoh misalnya sistem informasi akuntansi. Nah, misalnya ya, saya buat aja titik, misalnya titik koma 2021 misalnya ya. Nah, ini kan mencari yang dalam bahasa Indonesia. Sama caranya ya. Ya, misalnya mau dicari, kalau ini sih buku ya, bukan penelitian. Ya, sama sistemnya nanti ya dikutip, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, paling sama dikutip begini lalu refman. Tapi proporsinya itu kalau bisa jangan lebih dari 20%. Jadi artinya kalau misalnya daftar pustaka kita ada 40, pastikan minimal 32 itu dari jurnal Scopus. Ya, jadi strategi kita ini membangun kualitas artikel kita. Salah satu artikel itu kualitasnya dinilai dari sumber kutipannya dari mana, sumber referensinya dari mana.
Artinya kalau ini nanti rapi, kemudian kualitas artikel kita juga bagus, referensinya mendukung, ya mudah-mudahan artikel kita akan bisa diterima di Sinta 3 minimal. Oke, itu dulu diskusi kita hari ini. Nanti kita ambil lagi waktu yang lain untuk mendiskusikan kontennya. Ya, sampai di mana Anda membuat pendahuluan, kemudian literatur review. Tapi saran saya begini ya, kalau judul kalian sudah ada, nanti bicarakan dengan pembimbing, usahakan dulu mencari data. Kalau dia data sekunder, download dulu misalnya dari Bursa Efek, contoh ya, atau cari dari perusahaan. Kalau dia menggunakan kuesioner, usahakan dulu minggu ini atau 1 minggu ke depan itu bikin kuesioner dulu. Bikin dulu di Word kuesionernya, kalau sudah disetujui pembimbing, lalu Anda setting di Google Form. Ya, nanti buat syarat-syaratnya, siapa yang pantas menjadi menjadi responden Anda. Misalnya Anda mengatakan mensurvei misalnya tentang kepuasan pelanggan Shopee misalnya, ini contoh ya, belanja online. Harus ada kriterianya, berapa kali dia minimal belanja online kalau bicara kepuasan. Ya, sebab kalau cuma belanja sekali, ya gimana kita mau menceritakan mensurvei dia layak apa enggak gitu. Jadi artinya cantumkan. Nah, kalau temamu misalnya tentang kepatuhan wajib pajak, tanya dia punya NPWP enggak, pernah melaporkan pajak enggak gitu. Kalau dia enggak punya NPWP, enggak relevan menjadi responden kita gitu. Itu hal-hal nanti yang harus kalian bicarakan dengan pembimbing. Ya. Nah, oke. Dari praktek kita dari awal berhasil nggak? Tadi Riki Hermawan bisa keluar nggak daftar pustakanya tadi? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Odorikus berhasil nggak? Bisa Pak, udah Pak. Bisa, berhasil ya. Oke, terutama ini yang dari kelas-kelas pagi ya. Kalau kelas malam di Metolit saya kira udah bisa semua ini, nggak ada masalah lagi. Oh, mohon maaf, mau izin bertanya, Pak? Boleh, silakan Ramlah, silakan. Pak, kalau misalnya kita udah punya kuesioner nih, tapi kuesioner kita dari pendahuluan terdahulu, Pak. Tapi pendahuluan terdahulunya itu dari Indonesia. Itu bagaimana, Pak? Penelitian terdahulu maksudnya? Iya. Ya boleh. Ya, tapi kan kadang-kadang kan kuesioner itu yang dari penelitian terdahulu kan cuma satu variabel, nggak mungkin sama persis semua kan? Di semua variabel. Alhamdulillahnya ada semua Pak punya saya. Tapi dari artikel yang berbeda-beda. Dari satu artikel Pak. Kalau dari artikel yang sama, kemudian itu kamu gunakan, berarti judul kamu sama persis dong dengan punya dia. Beda Pak. Ya, kalau beda kan, atau variabelnya sama, judulnya beda. Variabelnya sama, cuma kalau saya ditambahin moderating gitu Pak, kayak ditambahin moderasi. Ya, berarti kan ada yang nggak sama persis kan, ada yang berbeda gitu. Nah, kalau ada yang berbeda berarti sama lagi harus diuji validitas reliabilitas kan, kecuali kalau 4 variabel kamu ambil, 1 variabel dari jurnal ini sudah pernah diuji, 1 variabel dari jurnal yang lain sudah pernah diuji. Nah, semuanya udah pernah diuji dari artikel yang beda-beda. Itu memang secara konsep nggak perlu uji validitas reliabilitas lagi. Karena dianggap kuesionernya sudah layak. Tapi kalau ada pembuatan kuesioner tersendiri di antara satu variabel itu, maka wajib uji validitas reliabilitas. Nah, uji validitas boleh di awal dilakukan. Misalnya survei dulu ke 20 orang, lalu validasi dia kalau sudah memenuhi syarat semuanya, misalnya loading faktornya di atas 0,7, kalau zaman dulu 0,5, dianggap memenuhi, reliabilitasnya juga. Kemudian kalau mau dilihat R-square-nya udah bagus, ya lebih bagus lagi. Atau yang kedua, boleh setelah menyebar kuesioner, uji validitas dilakukan secara keseluruhan. Ya, itu tinggal pilihan kita peneliti. Gitu ya, Ramlah ya? Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, tadi di Google Scholar kan kalau mau kutipan harus klik Refman ya Pak ya? Kencengin suaramu, Vela. Baik Pak. Jadi tadi pas di Google Scholar kan harus klik Refman ya Pak ya? Ya, itu karena kita mau masukin ke Mendeley. Nah, jadi pas diklik Refman itu nggak otomatis ke download Pak. Jadi filenya berwarna hitam dan nggak masuk ke file download Pak. Itu kira-kira gimana ya Pak? Terima kasih Pak.
mungkin ada hal-hal tertentu. Jadi itu penyebabnya biasanya mungkin jurnalnya ada yang kehapus gitu. Jadi karena kan Google Scholar ini mengambil dari website jurnal penerbit. Jadi kalau ada gangguan seperti itu bisa saja ada bermasalah di jurnalnya sehingga nggak bisa diambil. Nah kalau ada yang ketemu seperti itu udah langsung tinggalin aja, cari yang lain. Jadi kadang seperti punya saya tadi, saya awalnya 9 tapi yang bisa saya pakai hanya 7. Kenapa? Ketika saya lengkapi nomor DOI-nya ada yang nggak ketemu nomor DOI, abstraknya ada, DOI-nya nggak ketemu, langsung saya buang. Gitu. Jadi supaya apa? Nah, kesempatan kita kan banyak. Masa sih dari sekian banyak variabel mengumpulkan sekitar 40-an referensi nggak bisa kan begitu ya? Nah, referensi artikel itu kan rata-rata 50 itu udah banyak. Nah, kalau di antara 50 itu misalnya 40-an kita ambil dari Scopus, menurut saya itu udah bagus. Udah 80% gitu. Jadi kalau susah-susah atau nggak lengkap langsung buang. Cari yang rapi, yang bagus. Karena itu salah satu penilaian. Itu salah satu penilaian. Ya. Nah, kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, ingat strategi tadi ya, itu efektif ya. Nanti yang mana jurnal yang mau dituju, coba lihat reviewernya. Kalau bisa kutip kalian artikel dia, apalagi kalau artikel dia ada di Scopus. Ya, kalau Scopus dikutip itu sangat-sangat senang dia itu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin sudah bisa kita cukupkan ya. Pak Robiur, ada yang mau disampaikan, Pak Robiur? Tidak, Pak, tidak. Okay. Saya cukup, Pak, cukup. Saya perhatikan juga, Pak, sekalian belajar lagi saya. Baik, siapa tahu Ya, ini Pak, ada silakan, Pak, satu, Pak. Oh, ya silakan Pak Dian. Enggak gini kan kebanyakan tuh mahasiswa hanya mengambil satu perusahaan tuh Pak. Ya. PT apalah, PT ekspor. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu kan gimana Pak? Kalau boleh sih ini ya, kalau mungkin misalnya gini ya, kalau diambil satu perusahaan tapi misalnya karyawannya ribuan, topiknya SDM yang disurvei karyawan mungkin memenuhi. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya satu perusahaan karyawannya cuma 30, yang disurvei 30 orang untuk tembus Sinta 3 itu berat. Kalau boleh dikembangkan, di-share aja lagi ke perusahaan yang lain. Jadi ya artinya untuk wilayah Jakarta Utara beberapa perusahaan gitu. Atau sampling bebas aja DKI Jakarta menggunakan rumus Hare. Ya, misalnya dari indikatornya itu totalnya misalnya 50 kali 5 ya 250 dapat, itu udah bagus memenuhi gitu. Jadi dipertimbangkan aja Pak kriteria kira-kira untuk Sinta 3 bagaimana gitu ya. Sebaiknya lebih lengkap lah kalau satu perusahaan boleh, tapi kalau karyawannya banyak dan topiknya SDM. Nah, tapi kalau nanti topiknya accounting dari satu perusahaan, nah yang mengerti tentang accounting kan berapa banyak lah, udah hebat 20 orang. Nggak mungkin juga, nggak memenuhi kriteria untuk sebuah penelitian kalau respondennya hanya 30 orang. Kecuali kualitatif. Nah, tapi kalau kuantitatif saya kira nggak bisa. Seperti itu Pak Dian. Nah, kalau ini Pak, konsumen? Konsumen. Nah, kalau konsumen kan boleh misalnya Sofi itu kan satu perusahaan, tapi kalau yang disurvei adalah customer Sofi, nah itu kan bisa jutaan orang, itu bisa. Atau misalnya customer sepatu bata, atau customer Tokopedia, atau customer Lion misalnya, itu kan banyak. Jadi itu unit yang dianalisis perusahaannya, tetapi subjek respondennya itu kan masyarakat luas. Nggak masalah Pak, itu boleh. Ya, artinya marketing lebih luas ya Pak ya, ininya ya, respondennya. Ya. Kalau yang disurvei itu adalah customer dari perusahaan, saya kira nggak ada masalah. Jadi kita unit analisisnya satu perusahaan cukup. Itu. Iya Pak. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Dian. Ada lagi yang lain mungkin kalau ada yang ingin disampaikan? Vela, ada yang ingin disampaikan? Iya Pak, saya ingin nanya lagi nih Pak. Ya, silakan. Tadi yang disampaikan Bapak di perusahaan SDM, kalau ngambilnya kualitatif itu minimal respondennya berapa ya Pak?
Kalau Terima kasih, Pak. kualitatif itu 10 bisa. Cuman harus hati-hati. Nggak banyak dosen kita yang paham betul bagaimana riset kualitatif. Karena kalau di kampus kita di UTA, semua dosennya penelitinya rata-rata kuantitatif. Kalau ekonomi ya, kalau mungkin FISIP bisa. Karena teman-teman yang tadinya dari FISIP itu banyak yang kualitatif. Vela, jurusan apa? Baik. Nggak ada lagi? Baik. Kalau nggak ada lagi, ini pertemuan kita pertama membicarakan referensi. Karena pengalaman teman-teman kita yang kemarin submit di Sinta 3, Sinta 2 dan internasional itu diminta referensinya ditambah dari referensi internasional. Itulah alasannya kegiatan ini kita buat. Nah, tolong semuanya melakukan itu supaya memudahkan kita, peluangnya besar untuk diterima di Sinta 3 ya. Jangan disia-siakan. Nah, nanti Bapak akan jadwalkan lagi selanjutnya. Mungkin saya akan membahas satu persatu mulai dari pendahuluan lagi. Kalau yang dari research MBKM research mungkin sudah pernah, tapi nggak apa-apa kita review ulang lagi. Yang dari MBKM yang lain, apalagi dari kelas pagi, nanti mungkin sangat penting ya, supaya bisa dengan cepat mengerjakan. Ya, pengalaman yang semester lalu di MBKM Research, itu risetnya hanya 2 bulan saya bimbing. Ya, ada Ani, ada Pita Rizky, dan ketika mereka ujian kemarin, posisi mereka sudah publish semuanya untuk MBKM-nya. Jadi aman. Ya, jadi dimulai kemarin September, itu awal November sudah submit artikel. Nah, setelah itu pun disubmit, masih ada koreksi, masih ada perbaikan, suruh tambah sumber referensi gitu. Jadi ini dari awal kami sampaikan kepada anak didik kami semuanya supaya kita jangan menyesal. Jangan nanti tiba-tiba kita sudah bulan Juli belum ada apa-apa kemajuan. Nah, ini bisa terlambat. Nah, keterlambatan itu bisa mengakibatkan fatal, Anda akan tertunda tamatnya. Karena standar ini bukan dari fakultas, ya, dari universitas. Ada kemungkinan akan ditinjau, mungkin diturunkan levelnya menjadi Sinta 4, kita nggak tahu. Tapi apapun itu, kita mencoba membuat artikel yang berkualitas, supaya kita peluangnya lebih besar untuk publish di jurnal-jurnal yang bagus di Sinta 1, 2, 3. Saya kira itu aja ya. Terima kasih untuk hari ini. Sudah 2 jam lebih kita berdiskusi. Terima kasih untuk Pak Robiur dan Pak Diansa yang mendampingin saya di acara ini. Terima kasih untuk anak-anak kami semuanya. Sehat semuanya. Kita ketemu lagi di sekitar 2 minggu mendatang. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih. Juga ada ya Bu Ajeng ya? Ada Pak, saya nggak lihat. Oke lah. Oke Pak. Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak. Terima kasih. Baik Pak. Baik Pak Dian. Ya Bu. Malam semua. Bagus Anda. Ada. Lambat sedikit tadi. Ya, bagus. Semuanya. Ya, amin, Pak.